Pedulinya kita dengan urusan orang lain, apa sih penyebabnya? Ini di sini dalam hati. Hati ini ya, kita mesti bertanya. Karena ketika kita membicarakan seseorang terlebih lagi aibnya, bukan kelebihannya ya, aibnya, kekurangannya, celaknya, sesuatu yang kalau nampak akan malu, ukur dengan diri kita. Apa penyebabnya? Ternyata bumbu dan sumber dari semua itu adalah iri hati, kebencian, kurang nyaman dengan orang lain. Kalau kita mencintai seseorang, ketika aibnya dibuka tentu kita marah. Padahal ini menjadi satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka ketika kita ingin aman dari hal-hal yang tadi disampaikan oleh Ustadz, mana yang perlu kita kenal? Diri kita, amal kita. Ini ada juga cerita para ulama, para salafus saleh. Mereka untuk menjaga bagaimana lisannya, yang kata Ustadz tadi penjaranya begitu tebal, sudah ada bibir ya. Walisana wasyafatain, ini udah ada gigi, udah ada bibir, tapi pun bahkan ibu-ibu ini lebih sanggup menahan derita kurang makan dari suaminya daripada menahan sesuatu yang dibicarakan dan kita tahu banyak. Rasanya udah pengen nyemplung aja ke sana. Lapar bisa kita tahan ya, kesusahan bisa kita tahan, tapi bagaimana ketika ada orang membicarakan aib orang lain dan kita tahu banyak. Disinilah kita bertarung nafsu kita ini untuk ikut nimbrung atau tidak. Ketika kita balik, kita posisikan deh diri kita seperti orang yang sedang jadi objek pembicaraan, bagaimana rasanya. Yang pertama, kita lihat bahwa kita bisa berada di sini semua Bu, karena Allah tutupi aib kita. Malu rasanya. Kalau Allah ceritakan tentang keburukan kita, wallah naudzubillah, tapi Allah yang Rahman dan Rahim saja menyuruh kita menutupi aib kita, jangan diceritakan. Siapa yang berbuat maksiat di malam hari, jangan ngoceh di siang hari. Siapa yang sedang konflik dengan suaminya, jangan ditanya di media sosial, dijawab apa yang Anda pikirkan. Gue lagi mikirin ini nih, itu. Alangkah bodohnya kita terpancing dengan media. Jadi ketika kita menjaga diri kita dari segala hal yang membawa hasutan dalam diri, otomatis kita nggak punya kepentingan untuk ngurusin orang lain. Kenapa? Karena hidup kita pasti selalu akan bersinggungan dengan orang lain, Bu. Tidak mungkin kita hidup di dunia ini semua orang senang. Tidak juga semua orang ini benci pada kita. Nah disitulah kita lihat bahwa yang pertama, manakala kita sibuk melihat diri kita. Contoh prinsip yang pertama, ketika kita melihat orang lain yang lebih tua, Masya Allah, orang itu hidup lebih dulu dari saya, berarti amal-amalnya lebih banyak tawadhunya. Ketika kita melihat yang lebih kecil, Masya Allah, dia baru hadir di dunia ini. Artinya dosanya belum banyak, maksiatnya belum banyak, maka dia lebih baik dari saya. Selalu merasa diri ini seperti orang yang penuh dengan dosa. Selalu merasa diri ini bahwa sayalah yang banyak dosa. Sayalah yang harus belajar tentang bagaimana menata diri yang lebih baik. Demikianlah ajarannya, maka keinginan kita untuk mengetahui hidup orang lain sah-sah saja. Zaman sekarang kan, saya nggak ngegosip kok, saya nggak ngegibah, saya cuma kepo. Inilah apa? Tolong kepoin dong. Nah jadi inilah persoalan yang mesti kita lihat terlebih lagi di era media sosial seperti ini. Semakin kita punya media yang begitu canggih, kita beli paket, kita punya HP, bukannya malah nyaman, hidup kita semakin merinding. Ya Bu, apalagi ketika tingkatan strata ekonomi berbeda. Pagi-pagi dia sudah nyampe di tempat istirahat, di tempat yang nyaman. Kita masih sekitar dapur, antara kamar. Betapa menderitanya kita sementara dia begitu bahagia. Muncul apa? Membanding-bandingkan nikmat hidupnya dengan hidup orang lain. Allah begitu banyak memberikan nikmat padanya. Orang lain foto di depan mobil baru, padahal kita nggak tahu itu mobilnya apa bukan. Tapi kita yang lihat udah meriang duluan. Kata suami, kenapa mah? Nafkah cukup, tapi kenapa wajahmu itu jarang tersenyum? Pokoknya Pak, selama dia masih nampak di depan mata, terus demikianlah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Muncullah tajassus. Kayak tadi nih ibu-ibu was-was. Ya, tajassus was-was ya. Dipancing oleh satu, nimbrung yang lain. Kata Ustadz nggak mesti keluar rumah. Emang sekarang udah jarang ngumpul kayak gini, Tot. Tapi berjam-jam. Suami bilang, "Mah, kopi, bentar Pap, lagi asik." Sampai-sampai masak nasi, lupa dipencet. Belum ada. Belum dipencet yang coknya itu. Ya, sampai mau makan. Loh kok masih beras? Karena buru-buru. Asiknya dunia maya, ya, juga bisa mengalahkan asiknya ngegosip dunia nyata. Mana dosanya? Sama aja. Bukankah ketika kita dihina di dunia maya sama sakitnya seperti di dunia nyata? Sama seperti kita dibicarakan di dunia maya, dosanya pun sama. Allah, hati-hati
Di sekitar kita ini ada malaikatnya akan mencatat, ya. Raqib atid, ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan banyak bermuhasabah diri. Nggak usah ngurusin suami orang, urusin suami kita, Bu, ya. Milik kita satu-satunya. Ya, biar kata ganteng itu laki orang, Bu. Kita nggak bakalan dapat jatah, Bu. Biar kata kaya itu laki orang, Bu. Nafkah yang paling hak adalah istrinya. Kita hanya melamun dan menghayal. Yuk kita lihat bagaimana Allah berikan suami yang begitu sabar, yang begitu bertanggung jawab. Insya Allah hidup kita menjadi tentram. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih paparannya Bunda Yani. Tapi ada pertanyaan ketika begini, ketika kita ada dalam bertetangga, kehidupan bertetangga, lalu kita ngomongin seseorang, ngomongin ke tetangga si A misalnya, kita ngajak tetangga si B, kamu jangan berteman sama dia. Tapi ini untuk kebaikan si B ini. Nah, ini termasuk ghibah atau bagaimana nih Ustadz? Dijawab nanti ya. Kita sahur dulu ya. Silakan Bunda, kita sahur dulu ya. Ustadz, silakan Ustadz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali di indahnya Ramadan. Sebelum saya ajak para jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi di pagi hari ini, saya ingin jawaban dari Uwas terlebih dahulu. Uwas, bagaimana dengan pertanyaan tadi? Itu termasuk ghibah nggak sih Uwas tadi? Kapan menceritakan kejahatan orang tidak dihukumi sebagai ghibah? Betul. Misalkan saya hakim, Ustazah Bunda Yati sebagai jaksa penuntut umum, dan Ustadz Sofyan sebagai saksi. Lalu saya bertanya ke saksi, apakah saudara saksi melihat peristiwa kejadian penipu ini? Siap yang mulia? Ustadz Siap Sofyan, yang mulia? Nggak gitu ya? Ustadz Sofyan cerita kan? Karena Ustadz Sofyan berilmu. Beliau tahu bahwa ini bukan ghibah. Tapi kalau orang nggak berilmu, waktu hakim bertanya, coba ceritakan. Mohon maaf Pak Hakim, kita nanti masuk neraka Pak.